pariwisata ini sebenarnya ibarat pisau bermata dua gitu. Yang menyebabkan budaya ini mulai berubah itu adalah modernisasi dan juga globalisasi. Halo Sobat VIP dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Haya Putri selaku host yang akan menemani sore Anda pada hari ini. Nah, pada podcast sore hari ini kita akan membahas topik mengenai isu-isu kebudayaan Bali yang mulai memudar nih. Membahas tentang isu-isu tentunya akan ada pro dan kontra nih Sobat VIP. Tapi pada podcast kali ini saya tidak sendiri tentunya. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang duta bahasa pada jurusan Bahasa Indonesia dan Daerah tahun 2022 serta beliau merupakan Truna-Truni KMHD tahun 2023. Nah Sobat VIP, untuk lebih mengenal lebih jauh lagi nih narasumber kita pada sore hari ini, langsung saja kita sapa Kak Krisna. Halo Kak Krisna. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Krisna? Baik ya, meskipun tadi agak sedikit hujan jadi tapi tetap fit. Tetap fit. Nah Kak Krisna bisa sapa dulu nih Sobat VIP yang ada di rumah. Oke, halo Sobat VIP yang ada di rumah, senang sekali rasanya saya bisa menyapa kalian di sini. Kenalin, aku Sri Krisna, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Dan saat ini saya dipercaya sebagai Duta Bahasa jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, dan juga dipercaya sebagai Truni KMHD YBV Undiksa tahun 2023. Wah, keren sekali ya narasumber kita pada sore hari ini. Kak Krisna, ngomong-ngomong akhir-akhir ini tuh kesibukan Kak Krisna apa aja sih? Kalau boleh tahu dan bisa disampaikan juga sama Sobat VIP yang ada di rumah. Oke, kesibukan akhir-akhir ini sebenarnya baru aja menyelesaikan tugas-tugas UAS ya. Jadi sekarang masih cukup santai gitu, tinggal nunggu liburan aja nih Kak. Yeah. Oh berarti tugas UASnya udah selesai? Astungkare sudah selesai. Astungkare sudah selesai. Kalau aku lagi tinggal 2 lagi nih tugas UAS. Wah semangat ya Kak. Iya terima kasih, semangat juga. Semoga nilai UAS kita memuaskan ya. Astungkare. Astungkare. Nah sebelum kita lanjut nih Kak ya ke pembahasan kita, yaitu mengenai isu-isu kebudayaan Bali yang mulai memudar. Perlu Sobat VIP ketahui bahwa Pulau Bali itu merupakan pulau yang memiliki banyak sekali kebudayaan. Ya, kebudayaan Bali itu sudah dikenal bahkan sampai ke mancanegara. Tidak hanya di Indonesia saja nih. Tetapi menjadi tantangan besar untuk masyarakat di Bali tentunya, terutama remaja-remaja di Bali untuk melestarikan keaslian dari kebudayaan-kebudayaan di Bali ya, terutama keberlangsungan kebudayaan-kebudayaan kita di era modern sekarang gitu. Nah, mungkin Kak Krisna maupun Sobat VIP yang ada di rumah udah pernah dengar nih beberapa isu tentang memudarnya atau lunturnya kebudayaan Bali nih ya. Salah satu fenomenanya yang saya ketahui sempat viral juga waktu itu adalah ada bule nih Kak yang duduk di Plinggih. Ya benar. Itu Kak tahu kan? Tahu. Nah itu viral banget di TikTok. Terus selain dari masyarakat luar, masyarakat kita sendiri pun ya sudah mulai meninggalkan kebudayaannya sendiri. Salah satunya adalah remaja-remajanya nih. Nah seperti yang kita ketahui kan kita sangat kental nih dengan kebudayaan ngayah ya kan. Nah, remaja-remaja di Bali itu biasanya ngayahnya kalau enggak ke pura, kita biasanya kumpul-kumpul atau ada kegiatan-kegiatan remaja gitu di Balai Banjarnya ya. Tapi sekarang mereka mulai punya sifat yang individualisme. Jadi sudah berbeda gitu loh dari sikap-sikap masyarakat Bali yang sangat kental dengan kebersamaan gitu. Nah, bagaimana sih pendapat Kak Krisna nih selaku Truna-Truni KMHD dan juga selaku Duta Bahasa menanggapi isu-isu yang sedang beredar sekarang? Wah, pertanyaannya menarik banget nih ya. Jadi mengenai isu-isu beredar tentang mulai melunturnya budaya Bali itu tentunya bagi saya itu sangat memprihatinkan ya, karena siapapun itu pasti akan berpikir hal yang sama, karena seperti yang kita tahu budaya itu kan warisan dari leluhur yang harus kita lestarikan karena itu bersifat unik dan juga merupakan identitas dan juga jati diri kita sebagai warga lokal. Nah,
kemunduran suatu budaya, itu berarti kan secara logika kita memikirkan bahwa budaya itu sudah mulai ditinggalkan oleh pemiliknya. Nah, hal itu tentu saja seharusnya tidak bisa terjadi begitu saja dan harus kita hindari seperti itu. Nah, mengenai kebudayaan yang mulai memudar ini, apabila kita pikirkan lagi sebenarnya lebih ke perubahan budaya sih, bukan memudar, tetapi mulai lebih berubah ke arah yang lebih modern atau modernisasi. Nah, seperti itu. Perlu kita buka pikiran juga bahwa perubahan budaya ini tidak seterusnya akan menghasilkan hal-hal yang negatif, tetapi perubahan budaya ini juga bisa saja menjadikan hal-hal yang positif. Seperti yang kita tahu saat ini, bahwasannya budaya yang hidup itu adalah budaya yang mampu terus beradaptasi dan mengikuti dinamika masyarakat modern, tetapi tetap memperhatikan bagaimana akar-akar dari budaya asli tersebut. Nah, terlepas dari hal itu, apabila kita sekarang membahas tentang kemunduran atau menghilangnya suatu budaya, itu tentunya sangat situasi yang sangat fatal ataupun harus kita hindari seperti itu. Apalagi kita sebagai remaja yang merupakan generasi penerus, seharusnya kita lebih mengenal, mencintai dan juga mulai melestarikan budaya kita agar tetap eksis dan tetap ada, agar bisa dikenal oleh anak cucu kita di masa depan nanti, seperti itu. Wow. Jadi ini bukan konteksnya itu bukan memudar, tetapi berubah ya, perubahan budaya. Nah, menurut Kak Krisna nih, faktor apa sih yang menyebabkan perubahan budaya ini? Faktor-faktornya apa saja? Oke, kalau menurut saya dari apa yang saya lihat di kehidupan nyata, jadi faktor yang menyebabkan budaya ini mulai berubah itu adalah modernisasi dan juga globalisasi, seperti itu ya. Jadi seperti yang kita tahu, banyak budaya tradisional lokal kita saat ini itu mulai lebih mengarah ke arah modernisasi. Jadi seperti yang kita lihat saat ini, misalnya gaya berbusana anak-anak remaja saat ini. Sekarang anak-anak remaja mulai lebih menyukai gaya-gaya berpakaian yang serba mini atau lebih ke barat-baratan gitu ya, westernisasi gitu. Jadi lebih mencintai gaya-gaya seperti itu daripada menggunakan pakaian adat ataupun menggunakan baju endek seperti ini gitu pada acara-acara formal seperti itu, Kak. Sudah jarang ya kita lihat. Jarang sekali kita lihat saat ini. Lalu seperti yang tadi Kak Krisna sampaikan ya, seperti gaya berpakaian contohnya. Bahkan kebaya pun itu tuh banyak modifnya sekarang. Ya, bener banget, apalagi yang terbuka gitu. Sekarang udah jarang banget kita melihat kebaya-kebaya Kartini gitu ya dipakai. Sekarang udah brokat yang sampai sini bahkan tuh. Nah, selain modernisasi, ada juga globalisasi. Nah, kalau perubahan budaya akibat globalisasi itu seperti apa? Kalau perubahan budaya akibat globalisasi ini misalnya adalah pemasukan budaya-budaya lain ke budaya kita. Misalnya adanya pengaruh dari budaya-budaya kebarat-baratan atau enggak, kalau seperti kita lihat sekarang ada yang namanya rindik jazz. Nah, itu termasuk salah satu akulturasi dengan budaya lain, bukan sih? Itu kayak itu kan rindik itu kan harusnya khusus rindik aja gitu, gamelan Bali, tetapi sekarang udah mulai dikembangkan ataupun tergerus arus globalisasi adanya tambahan-tambahan musik jazz. Jadi sering disebut rindik jazz seperti itu. Iya, benar sekali. Wow, jadi pengaruh kebudayaan, perubahan kebudayaan ini bisa disebabkan oleh atau faktor yang menjadi pemicu ya, yaitu modernisasi dan juga globalisasi. Nah, apakah selain itu di Bali kan kita terkenal dengan pariwisatanya? Apakah pariwisata datangnya dari pariwisata banyak masyarakat asing yang datang itu bisa menyebabkan juga perubahan kebudayaan yang ada di Bali? Menurut Kak bagaimana? Kalau menurut saya pariwisata juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perubahan budaya yang ada di Bali. Kalau kita pikir lagi pakai logika, pariwisata ini sebenarnya ibarat pisau bermata dua gitu ya, bisa menjadi potensi dan bisa juga menjadi ancaman bagi budaya yang ada di Bali. Kenapa saya katakan bisa menjadi potensi? Karena dengan adanya pariwisata yang ada di Bali, maka semakin banyak juga pengunjung yang akan datang ke Bali. Nah, dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Bali, itu juga menjadi kesempatan bagi kita warga lokal untuk lebih memperkenalkan budaya dan tradisi yang kita miliki. Dengan semakin dikenalnya budaya dan tradisi yang kita miliki, maka akan semakin eksis pula budaya kita akan lebih diketahui oleh masyarakat luas. Nah, ancaman yang ada apabila adanya pariwisata ini adalah
dengan adanya banyak orang yang datang ke Bali, itu justru semakin menjadi peluang ataupun celah bagi kebudayaan-kebudayaan lain untuk masuk dan mulai mempengaruhi budaya yang ada di Bali. Itulah akibatnya banyak budaya-budaya lain yang ada di Bali itu mulai membudaya juga di kalangan kita, bahkan generasi kita saat ini juga mulai beralih kebudayaan gitu, mengikuti budaya-budaya yang bukan budaya kita, seperti contohnya budaya kebarat-baratan seperti itu. Benar sekali. Nah, selain pariwisata nih Kak, apakah di era modern ini kan identik dengan teknologi, media sosial seperti itu? Itu apakah juga mempengaruhi Kak perubahan kebudayaan di Bali? Kalau teknologi tentu saja mempengaruhi ya, sama dengan pariwisata juga memiliki dua sisi, yaitu sisi potensinya dan juga bisa menjadi ancamannya. Jadi sebenarnya apapun bisa menjadi pengaruhnya, dan itu semua tergantung pada kita, bagaimana kita menanggapinya, apakah hal tersebut bisa menjadi potensi ataupun justru akan menjadi bumerang bagi kita yang akan membuat budaya kita sendiri akan semakin memudar ataupun berubah ke arah yang lebih modern seperti itu. Ya, benar sekali apa yang tadi disebutkan oleh Kak Krisna ya. Jadi meskipun sekarang kita sedang ada di era modern, kita juga sebagai masyarakat Bali nggak boleh menutup diri ya Kak ya sama perubahan yang ada, globalisasi, modernisasi, bahkan perubahan teknologi itu kita harus menerima itu, tapi kita juga harus memilah yang mana yang menjadi ancaman dan mana yang menjadi potensi. Ya, benar sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan banyak nih sudah terjadi perubahan-perubahan kebudayaan yang ada di Bali. Lalu apakah pemerintah sudah berperan dengan maksimal untuk mengatasi atau istilahnya mengurangi nih banyaknya perubahan-perubahan kebudayaan yang tidak baik di Bali? Baik, ini sangat menarik ya, dan agak sensitif juga gitu. Jadi mengenai pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah berupaya dan juga berusaha agar budaya yang ada di Bali ini tetap lestari dan juga tetap ajak gitu ya Kak ya. Benar. Nah, sesuai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018 itu, Bapak Gubernur sudah mengeluarkan kebijakan bahwa kita sebagai masyarakat Bali harus menggunakan pakaian adat. Baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta, agar menggunakan pakaian adat Bali pada tiap hari Kamis. Kemudian selain itu ada juga nih Kak peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pelestarian dan juga penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali. Selain itu pada peraturan ini juga ada kebijakan bahwa kita sebagai masyarakat Bali harus melaksanakan yang namanya bulan bahasa Bali di setiap bulan Februari seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk usaha atau upaya pemerintah dalam melestarikan budaya yang ada di Bali. Wah, ternyata masih banyak ya, banyak sekali kontribusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengajakkan kebudayaan Bali ya. Dan sekali. Aku jujur aja baru tahu loh yang kebijakan pemerintah untuk menerapkan bahasa Bali itu aku baru tahu. Kalau yang kebaya kan aku udah ngalamin. Kalau yang bulan bahasa aku juga udah tahu. Dari salah satunya dari HMJ kamu, HMJ kan melakukan kegiatan juga ya bulan bahasa. Nah, itu dia. Nah, untuk selanjutnya nih, pemerintah sudah berperan. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya Kak? Kan kita bisa lihat nih, kadang masyarakat itu suka tak acuh dengan hal-hal yang sudah terjadi dengan kebudayaan kita yang mulai disingkirkan. Bahkan masyarakat luar ya, seperti western, masyarakat luar negeri itu mulai seenaknya gitu dengan kebudayaan kita. Bagaimana menurut Kak Krisna? Kalau menurut pendapat saya, ini masih menjadi satu PR yang sangat besar ya bagi kita semua, karena kan menghadapi masyarakat yang banyak yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda dan juga karakternya juga berbeda-beda. Tentu saja prioritasnya juga mungkin berbeda-beda gitu. Jadi menurut saya pelestarian bagi masyarakat ini masih kurang optimal sih Kak gitu ya. Masih perlu ditingkatkan lagi, tetapi di samping itu kita juga perlu bercermin bahwa meskipun belum optimal semaksimal agar budaya ini tetap lestari, tetapi masyarakat juga sebenarnya sudah sangat berupaya dan juga sudah mendukung apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar budaya ini tetap lestari. Selain itu, kita kan sekarang ada di bulan-bulan PKB nih Kak. PKB itu salah satu bentuk antusias masyarakat untuk melestarikan budaya yang ada di Bali. Iya, benar. Kakak udah datang ke belum PKB loh. Kamu udah? Belum sih. Sampai kapan PKB-nya? Kalau nggak salah sih penutupannya tanggal 16 gitu Kak. Jadi minggu depan kayaknya bisa sana Kak.
Barengan. Gas. Oke, tadi kita udah bahas nih perspektif dari Kak Krisna tentang kontribusi pemerintah dan juga kontribusi dari kepekaan masyarakatnya sendiri. Nah, melanjutkan nih mengenai masyarakat. Di masyarakat tentunya ada generasi mudanya. Apakah pendidikan atau bagaimanakah peran pendidikan nih atau satuan pendidikan terhadap mulai berubahnya kebudayaan kita? Apakah satuan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan atau melahirkan generasi-generasi muda yang berpendidikan itu sudah berkontribusi banyak terhadap isu-isu yang sedang terjadi sekarang? Baik, menurut saya tentunya satuan pendidikan ini memiliki potensi ataupun posisi yang sangat penting untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Bali. Karena kan jika kita pikirkan secara logika bahwa satuan pendidikan adalah satuan yang akan mencetak ataupun membentuk generasi emas yang akan meneruskan apapun untuk kedepannya nanti, seperti itu. Nah, kalau saya ingat-ingat kembali, kalau nggak salah dulu waktu saya SD atau SMP itu ada yang namanya muatan lokal. Jadi setiap hari Jumat atau Sabtu itu biasanya kita ada ekstrakurikuler. Jadi siswa bisa memilih kalau misalnya pengen nari, pengen jahitan, pengen mekidung. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari upaya pelestarian budaya Bali di satuan pendidikan. Seperti itu. Nah, kalau mengenai ekstrakurikuler nih, itu kan minat dari siswanya. Ini agak melenceng sedikit. Lalu bagaimana dengan siswa yang dia ikut ekstrakurikuler, tapi kayak di masyarakat dia tidak mengimplementasikan itu gitu? Bagaimana pendapat dari Kak Krisna? Kalau menurut pendapat saya itu sih sah-sah saja ya, semasih dia mampu mengenal ataupun mau mengenal dan mempelajari budaya itu sendiri. Karena kalau menurut pendapat saya, bagaimana upaya untuk melestarikan budaya itu dimulai dari diri sendiri, hal terkecil terlebih dahulu. Kita tidak perlu menguasai semua budaya yang ada di Bali ini, tetapi kita bisa melakukan satu hal kecil pertama, itu mengenal. Meskipun kita tidak bisa, setidaknya kita mengenal apa sih budaya Bali itu, seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya pembahasan kita. Nah, membahas tentang mengenal budaya nih. Kalau boleh tahu nih, kalau dari Kak Krisna sendiri, kebudayaan Bali yang paling Kak kuasai apa? Misal nari atau mekidung mungkin? Kalau saya sendiri yang paling dikuasai nih kayak menari sih. Kalau mekidung saya kurang pede gitu. Karena suara saya bisa merusak dunia gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, itu berarti kan udah mengenal mengenal kebudayaan Bali. Beda sama aku. Kalau Kakak apa? Aku tuh dulu suka nari, tapi sekarang udah enggak. Jadi apakah aku termasuk meninggalkan kebudayaan? Kalau udah kayak gini nih, gimana ya? Kalau menurut Sobat Vip gimana nih kira-kira? Sobat Vip, apakah aku sudah meninggalkan kebudayaan Bali? Tapi setidaknya ya itu ya seperti kamu bilang tadi, kita udah mengenal aja itu udah sangat bagus banget ya. Bagus banget. Nah, tadi Kak Krisna sebagai Teruna-Teruni KMHD tahun 2023 dan juga sebagai Duta Bahasa. Nah, aku mau tanya nih, sebagai Teruna-Teruni KMHD, apakah Kak Krisna tuh pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung lestarinya kebudayaan Bali? Nah, ini baru banget nih, karena udah dari 2 bulan yang lalu itu aku dan juga teman-teman di Teruna-Teruni itu ada yang namanya membuat video budaya. Jadi Sobat Vip bisa cek di IG KMHD YBV Undiksa. Jadi kami setiap bulannya itu mengunggah video budaya yang memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Bali. Jadi di sana kalian bisa mulai mengenal apa aja sih budaya-budaya yang ada di Bali yang mungkin bagi kalian masih cukup asing, tetapi di sana kami berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkannya dan juga menampilkan cuplikan-cuplikan video budaya tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin nanti bisa dicek ya. Iya. Jangan lupa ya di-follow nanti ya. Jangan lupa di-follow. Tapi itu termasuk pemanfaatan teknologi juga ya, mengenalkan budaya melalui sosial media. Ya, benar sekali. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Karena kita udah panjang banget pembahasan kita. Waduh, sayang banget ya. Pasti Sobat Vip bakal kangen nih sama kita nih. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, apa harapan dari Kak Krisna
untuk budaya Bali ke depannya? Harapan saya untuk budaya Bali ke depannya ya tentunya semoga bisa tetap ajak, dan juga ini pesan untuk kita generasi muda, mungkin Sobat Vip yang lagi nonton juga, kita tidak harus menguasai semua budaya yang ada di Bali, tetapi mulailah dari diri sendiri, dari hal terkecil terlebih dahulu, mulailah dari mengenali, kemudian mulai mencintai, kemudian mulai mempelajari, dan hingga akhirnya melestarikan budaya Bali agar tetap ajak dan lestari. Oke, keren sekali Kak Krisna. Wow, ini udah hampir 30 menit kita ngomong nih ya, ngomong berdua. Gak kerasa ya, gak kerasa banget. Nah, terima kasih sudah berbagi ilmunya dan pandangannya nih terkait dengan isu-isu kebudayaan Bali yang sudah mulai memudar nih Kak Krisna ya. Oke, jadi di sini dapat saya simpulkan nih Sobat VIP bahwa kita sebagai masyarakat Bali tidak harus mengetahui banyak atau maksudnya menguasai semua budaya Bali. Kita cukup mengenalinya, mencintainya ya. Dan setidaknya kalian juga punyalah satu kemampuan dalam kebudayaan itu ya, sebagai orang Bali gitu ya. Mungkin menjejahitan untuk yang cewek, yang cowok mungkin bisa menabuh ya. Setidaknya kalian punya suatu kontribusi untuk kebudayaan Bali ke depannya. Oke, terima kasih ya Kak Krisna sudah mau hadir nih ke podcast FVP pada sore kali ini. Oke, untuk itu kita karena sudah pembahasannya juga sudah selesai, kita tutup saja ya Kak ya podcast pada sore hari ini. Dan kepada Sobat VIP, sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.